Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syomina Sustio, NIM 2312110775, mahasiswa jurusan Marketing Komunikasi e-learning batch 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas final exam saya di mata kuliah Public Speaking dan Persuasive Communication. Topik yang saya ambil dalam tugas final exam saya kali ini adalah Stop Normalisasi Hustle Culture. Sebelumnya, coba jujur ke diri sendiri. Pernah nggak merasa bersalah hanya karena istirahat sebentar atau merasa kurang produktif kalau suatu hari kita nggak merasa sibuk? Sekarang ini kita lagi hidup di lingkungan yang sering mengagungkan kesibukan. Di media sosial, banyak orang terlihat bangga karena bekerja tanpa libur, tidur hanya beberapa jam, dan selalu terlihat produktif setiap hari. Pola pikir seperti ini dikenal dengan istilah hustle culture. Jadi, hustle culture adalah budaya yang menormalisasikan kerja berlebihan dan membuat kelelahan seolah-olah menjadi tanda kesuksesan. Dalam budaya ini, istirahat sering dianggap sebagai kemalasan dan sibuk terus-menerus dianggap sebagai sebuah pencapaian. Masalahnya, hustle Hustle culture sering sekali membuat kita lupa bahwa manusia punya batas fisik dan mental. Jika dibiarkan, budaya ini bisa berdampak pada kesehatan mental, menurunnya kualitas hidup, dan justru membuat produktivitas kita menurun. Karena itu, melalui video yang menunjukkan mainan ini, aku akan mengajak kita semua untuk mulai mempertanyakan dan menghentikan normalisasi hustle culture, serta melihat bahwa produktif dan sehat seharusnya bisa berjalan bersama. Kalau kita lihat dari sisi fakta, menurut WHO, burnout adalah kondisi kelelahan kronis yang muncul akibat stres berkepanjangan di lingkungan kerja atau aktivitas sehari-hari. Burnout ini bukan sekadar rasa capek biasa, tapi kondisi yang bisa mempengaruhi fisik, mental, juga emosional seseorang. Orang yang mengalami burnout biasanya merasa kehilangan energi, sulit fokus, mudah lelah secara emosional, bahkan kehilangan motivasi terhadap hal-hal yang sebelumnya dia sukai. Ini menunjukkan bahwa burnout adalah masalah serius, bukan hal yang bisa dianggap sepele loh. Selain itu, berbagai survei juga menunjukkan bahwa generasi muda seperti Gen Z dan milenial termasuk kelompok yang rentan mengalami stres tinggi, tekanan untuk selalu produktif, sukses di usia muda, dan terlihat berhasil sering sekali membuat mereka merasa harus terus bekerja tanpa henti. Media sosial juga ikut memperkuat tekanan tersebut. Kita sering melihat konten tentang kesuksesan, kesibukan, dan pencapaian, tetapi jarang sekali melihat proses di baliknya kan, atau dampak mental yang dirasakan sama orang tersebut. Tanpa disadari, hal ini membuat banyak orang membandingkan diri mereka dengan standar yang tidak realistis. Dari sini, kita bisa lihat bahwa hustle culture bukan hanya sekadar tren atau gaya hidup, melainkan isu nyata yang benar-benar mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup banyak orang. Nah, masalah utama dari hustle culture adalah bagaimana budaya ini membuat kerja berlebihan terlihat normal, bahkan sering dianggap ideal. Dalam pola pikir ini, orang yang sibuk terus dianggap hebat, sementara orang yang memilih istirahat justru sering dicap malas atau kurang berjuang. Akibatnya, banyak orang yang merasa terpaksa untuk terus bekerja meskipun kondisi fisik dan mental mereka sebenarnya sudah lelah. Kita jadi terbiasa mengabaikan rasa capek, stres, dan kelelahan emosional hanya demi memenuhi ekspektasi lingkungan atau standar sosial yang terbentuk. Selain itu, hustle culture juga sering membuat kita merasa seperti harus berjuang sendirian. Segalanya dituntut serba mandiri, serba kuat, dan seolah-olah minta bantuan atau bekerja sebagai tim adalah tanda kelemahan. Padahal, kita tidak ada dukungan dan kerjasama tim. Seseorang bisa merasa sendiri, tidak dihargai, dan akhirnya kehilangan rasa semangat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan motivasi atau bahkan menimbulkan demotivasi. Produktivitas justru menurun, fokus berkurang, dan kesehatan mental terganggu. Nah, ironisnya, budaya yang katanya mendorong kesuksesan ini malah membuat banyak orang kehilangan keseimbangan.
dan rasa makna dalam apa yang mereka kerjakan. Oke, kita sebenarnya bisa lihat ya, contoh hustle culture ini tuh sangat dekat banget sebenarnya sama kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kayak di lingkungan mahasiswa. Banyak dari kita ya pasti yang membagi waktu antara kuliah, kerjain tugas, ikut organisasi, atau bahkan mungkin part-time atau kerja paruh waktu. Nah, semua dilakukan sendiri tanpa henti. Sampai akhirnya merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri karena merasa tidak punya pilihan untuk berhenti atau sekedar beristirahat. Dalam kondisi seperti ini, seringkali seseorang terbiasa mengerjakan semuanya sendirian, lama kelamaan orang di sekitarnya pun menganggap bahwa dia tuh nggak butuh bantuan, padahal tuh kenyataannya pasti kita tuh benar-benar butuh bantuan pada di posisi itu. Hmm. Karena sudah terbiasa terlihat kuat dan bisa sendiri, kebutuhan untuk dibantu justru tidak terlihat. Hal yang sama juga terjadi pada pekerja. Banyak yang sering lembur demi memenuhi ekspektasi atasan atau ingin dianggap berdedikasi dan profesional. Mereka mengerjakan banyak hal sendirian, mengambil tanggung jawab berlebihan, sampai akhirnya kelelahan secara mental. Namun, karena terlihat mampu, bantuan bantuan pun nggak datang, dan rasa lelah itu harus dipendam sendiri. Nah, di media sosial pun kita sering melihat konten yang mempromosikan gaya hidup tidak ada hari libur atau kerja tanpa henti. Sayangnya, yang ditampilkan hanya sisi sibuk dan produktivitasnya saja, tanpa membahas tekanan, kelelahan, dan kebutuhan akan dukungan atau kerjasama tim di baliknya. Hmm. Contoh-contoh ini tuh menunjukkan bahwa hasil culture bukan hanya soal sibuk bekerja, tetapi juga tentang bagaimana kita perlahan terbiasa berjuang sendirian, merasa tidak boleh minta bantuan, dan akhirnya kehilangan motivasi. Melalui video ini, pesan persuasif yang ingin aku sampaikan adalah bahwa produktif memang penting, tapi mengorbankan kesehatan mental bukanlah tanda kesuksesan. Seringkali kita diajarkan untuk terus mengejar target, pencapaian, dan hasil sampai lupa dengan kondisi diri sendiri, padahal kita terlalu memaksakan diri, yang terjadi bukanlah menjadi hebat, tapi justru semakin lelah, motivasi menurun, fokus menurun, dan hal-hal yang awalnya kita kerjakan dengan semangat justru terasa membebani. Nah, istirahat bukan berarti kita menyerah, gagal, atau kalah dari orang lain. Istirahat adalah cara tubuh dan pikiran kita memberi sinyal bahwa kita butuh waktu untuk pulih. Dengan memberi ruang untuk berhenti sejenak, kita bisa kembali berpikir lebih jernih, mengatur ulang prioritas, dan bekerja dengan kualitas yang jauh lebih baik. Kesuksesan yang sehat bukan tentang siapa yang paling sibuk atau paling capek, tapi tentang siapa yang mampu berkembang secara konsisten tanpa harus merusak diri sendiri, baik secara mental maupun emosional. Karena pada akhirnya versi diri yang paling berharga adalah diri yang tetap utuh dan seimbang, bukan yang habis karena dipaksa terus berlari. Sebagai solusi, kita sebenarnya bisa mulai dari langkah-langkah kecil yang realistis dan bisa dilakukan sehari-hari. Misalnya belajar mengatur waktu dengan lebih jujur terhadap kemampuan diri sendiri, bukan memaksakan jadwal yang terlalu padat hanya demi terlihat sibuk. Kita juga perlu memulai menetapkan batasan yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Berani berhenti sejenak, berani menunda, dan berani mengatakan cukup ketika tubuh dan pikiran kita itu sudah memberi sinyal kelelahan. Karena mendengarkan diri sendiri bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental kita. Selain itu, kita juga bisa ikut menciptakan lingkungan yang lebih sehat, baik di kampus, di tempat kerja, maupun di lingkaran pertemanan kita. Caranya, dengan tidak lagi menormalisasikan kerja berlebihan, tidak memuji orang yang hanya kerja paling sibuk, dan mulai menghargai proses usaha serta kerjasama tim, bukan hanya hasil akhir. Nah, mari kita ubah mindset ini bersama-sama. Bukan produktivitas dan kesehatan mental, bahwa produktivitas dan kesehatan mental tidak harus saling mengorbankan, tapi justru bisa berjalan berdampingan. Nah, jadi stop
menormalisasikan hasil culture dan mulai menormalisasikan keseimbangan hidup. Jadi pada akhirnya kesuksesan bukan tentang siapa ya yang paling sibuk, melainkan siapa yang mampu bertahan, berkembang, dan tetap sehat secara mental maupun fisik. Sekian presentasi dari saya terkait final exam public speaking. Semoga bermanfaat dan membawa dampak positif bagi kita semua. Terima kasih.